Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stanley Sanders, NIM 21G10063, kelas akuntansi 2. Di mata kuliah pendidikan agama kali ini, saya akan menjelaskan kembali yang telah Bapak Greg jelaskan dan Pak Greg telah memberikan materinya, yaitu mengenai memahami manusia dan sukacita akibat Pancasila. Nah, sebelum memampukan diri menghayati ideologi Pancasila, manusia perlu merenung dan mempertanyakan jati dirinya. Siapakah manusia itu sebenarnya? Apakah yang membuat manusia berbeda dengan hewan dan tumbuhan? Indikator utama yang membedakan manusia dan makhluk lain adalah akal budi dan kehendak bebas merdeka. Manusia dengan segenap akal, budi, perasaan, dan kehendak merdeka mampu berpikir dan bertindak, khususnya bagi manusia Indonesia. Mereka mampu merdeka untuk percaya pada ketuhanan yang Maha Esa sesuai imannya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, musyawarah untuk mufakat dan keadilan sosial bagi Indonesia. Manusia tentu tidak bisa sewenang-wenang meskipun merdeka. Manusia memerlukan prinsip yang jelas agar menjadi berperikemanusiaan. Prinsip ini yang membedakan manusia yang berperikemanusiaan dan manusia yang tidak berperikemanusiaan. Nah, manusia bisa saja memilih menjadi tidak berperikemanusiaan dengan bertindak kejam tanpa memegang prinsip-prinsip moralitas dan harmoni ciptaan Tuhan, seperti halnya predator atau hewan karnivora yang lain. Manusia yang memilih untuk menjadi berperikemanusiaan tentu akan bertindak berbeda. Prinsip ideologi Pancasila sangat jelas membedakan manusia yang menjadi solusi dari manusia-manusia yang menjadi perusak dengan memegang teguh ide kolonialisme, kapitalisme, egoisme, keserakahan, amarah, kebencian, dan sumber perusak keutuhan ciptaan yang lain. Manusia yang sejati akan memperhatikan dengan sungguh moralitas. Kata mores yang berarti berlaku baik. Moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan lain-lain. Akhlak budi pekerti dan susila. Manusia yang sejati akan menjaga kesusilaan yang memberi petunjuk baik tentang bagaimana sebenarnya tindakan hidup dalam masyarakat, apa yang baik dilakukan dan yang buruk agar dihindari. Nah, untuk konteks Indonesia, moralitas tersebut sudah tertuang dalam nilai apa? Nilai-nilai Pancasila. Emil Durkheim mengatakan bahwa sejak zaman primitif, moralitas manusia turut dipengaruhi oleh konsep religius yang diyakini. Indonesia telah menentukan satu sistem hukum yang sangat jelas sebagai hukum paling utama dan terutama dalam moralitas manusia lintas suku, agama, ras, golongan. Yakni apa? Ideologi Pancasila. Dalam tindakan lanjut, tentu ada diskusi yang menyatakan bagaimana kita harus bertindak moral pada situasi kontekstual. Dengan kata lain, bertindak secara tepat di waktu yang tepat dan di ruang yang tepat. Manusia dengan prinsip yang ia yakini pasti berinteraksi dengan lingkungannya, merasakan dan memberikan pengaruh sehingga lingkungan masing-masing pihak berubah sesuai dengan pengaruh yang saling diberikan keduanya. Di dalam perubahan yang diberikan tersebut, tentunya individu itu ikut berubah dan menyesuaikan diri dengan alur yang ada. Sebagai manusia Indonesia, tentu perlu disadari bahwa perubahan adalah wajar selama tidak mengingkari prinsip-prinsip dalam sila-sila Pancasila. Analisis terhadap filsafat Pancasila ini berdasar atas teks Cosmotheandric oleh Raymond Panikar. Terjemahan bebasnya adalah relasi harmonis antara kosmos ciptaan dan manusia. Yang menarik dari konsep filosofi Cosmotheandric adalah adanya pernyataan bahwa sukacita yang dirasakan manusia seorang diri adalah sukacita semu dan bukan sejati. Sukacita terjadi apabila terjadi harmonisasi antar tiga unsur, yakni manusia, lingkungan, semesta, dan energi ilahi. Sukacita semu adalah sukacita yang seolah-olah nyata dialami tetapi bisa jadi menjebak manusia dalam penderitaan yang lebih dalam.
Konsep ini sesuai dengan tujuan lahirnya Pancasila. Ideologi Pancasila lahir untuk memberi sukacita bagi semua golongan rakyat Indonesia yang pernah mengalami penindasan dan perendahan martabat oleh bangsa lain selama berabad-abad lamanya. Jadi sukacita yang dihasilkan oleh Pancasila ini bukan kebahagiaan manusia yang sesaat saja, melainkan sukacita sejati yang bersumber dari relasi intens dengan Sang Ilahi. Oleh karena itu, bila dimengerti konsep sila ketuhanan yang Maha Esa harus berintegrasi dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sampai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila-sila Pancasila tidak bisa dipisahkan maknanya dan saling berintegrasi satu dengan yang lainnya. Orang Hawaii percaya bahwa manusia mampu mencapai sukacita sejati apabila mampu hidup dengan harmonis dengan Unihipi, Uhane, dan Amakua. Nah, konsekuensi dari sukacita Pancasila. Kata pertama yang menjadi konsekuensi cara atau sukacita Pancasila yang bersifat kosmoteandrik adalah kata agape. Nah, diksi berikutnya untuk menjelaskan sukacita Pancasila adalah kesabaran. Dalam bahasa Yunani aslinya makrotumia, terdiri dari dua kata, makros yaitu panjang dan tumos temperamen, yang memberikan makna kelunaan, mau menanggung panjang, sabar, tabah, dan tahan menderita. Hal inilah yang menyebabkan musyawarah untuk mufakat lebih diutamakan dalam Pancasila daripada debat demokrasi liberal. Konsep dan rencana membangun sukacita kosmoteandrik yang sangat rapi bisa saja gagal apabila manusia tidak mampu berelasi dengan unsur penting dalam ontologis baik materialisme maupun idealisme, yakni budaya. Nah, di sini pentingnya manusia untuk berkolaborasi dengan elemen budaya dan bahkan mampu mengatur karakter-karakter berbudaya dalam suatu sistem hidup yang teratur. Budaya dilahirkan dan dikembangkan untuk mengatasi masalah manusia dan diusahakan bersama oleh komunitas sosial. Sukacita Pancasila baru akan mampu lahir bersama budaya sejauh hadir bersama solusi bagi kemanusiaan. Sukacita Pancasila sejati akan muncul apabila solusi tersebut memberi harmoni tentang hubungan kosmoteandrik manusia, semesta, energi ilahi. Misalnya, manusia mempunyai krisis ekonomi. Manusia bisa memecahkan masalah apabila dengan bekerja sama dengan sistem atau budaya gotong royong, atau kapitalisme, atau sosialisme, dan seterusnya. Misalnya ada wilayah yang terbiasa memecahkan masalah dengan ideologi kapitalisme, mereka pasti akan menentang ideologi Pancasila. Sebaliknya, apabila ada wilayah Indonesia yang terbiasa mencari solusi atas krisis ekonomi, relasi sosial dengan cara-cara dari sila Pancasila, maka akan menolak sistem kapitalisme. Manusia harus menanggung resiko atas keputusan dan budaya yang mereka kembangkan. Artifak selanjutnya ya, artifak struktur, bentuk, dan proses yang bisa dilihat secara kasat mata, dirasakan langsung dan didengar dari suatu komunitas manusia. As both values, strategi, tujuan, dan filosofi suatu komunitas manusia. Dalam pemikiran ini bisa disimpulkan apabila sukacita Pancasila tidak dimasukkan dalam ketiga level budaya ini, maka sukacita Pancasila akan gagal diaplikasikan dalam kehidupan manusia. Sebaliknya, apabila sukacita Pancasila berhasil masuk dalam ketiga level budaya ini, maka ia bisa dialami bersama-sama. Nah, bagaimana budaya sukacita Pancasila hidup dan berkembang? Sukacita Pancasila apabila ingin bertumbuh dan berkembang memerlukan berbagai proses interaksi. Hasil yang diperoleh dari penilaian Edgar ini adalah bahwa budaya manusia, usaha manusia untuk mencari akar masalah dan menjawab masalah dalam kelompok masyarakat. Nah, sederhananya, andaikan saja masyarakat tersebut dipenuhi oleh orang yang berbudaya sukacita Pancasila, pastinya yang bisa menghayati sila-sila Pancasila mampu menempatkan diri, yang tahu cara bersikap menghormati orang lain yang berbeda suku, agama, ras, dan golongan, berbahasa Indonesia dengan jujur, maka ideologi Pancasila akan eksis. Dalam pandangan antropologi sendiri,
Sebenarnya konsep budaya ternyata telah mengalami pergeseran makna. Edgar meyakini bahwa budaya meliputi perubahan nilai kehidupan yang bersifat rohani seperti agama, kesenian, filsafat, pendidikan, dan sebagainya. Ini terjadi karena tantangan budaya manusia terus berubah dan bergeser seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, konsep sukacita Pancasila juga perlu beradaptasi dengan pergeseran tersebut. Nah, Edgar penulis memberi perspektif bahwa definisi sukacita Pancasila dipandang sebagai sesuatu yang lebih dinamis, bukan sesuatu yang kaku dan statis. Menurut Edgar, sukacita Pancasila tidak diartikan sebagai sebuah kata benda. Kini lebih dimaknai sebagai sebuah kata kerja yang dihubungkan dengan kegiatan manusia. Itu tadi menurut Edgar tadi ya. Penulis meyakini ada dua nilai yang harus ada jika sukacita Pancasila eksis. Satu, keyakinan. Dua, kemanusiaan tentang bagaimana manusia berhadapan dan berinteraksi dengan dunia. Cara orang berbudaya, berpikir, berbicara, bersikap, berkomunikasi, bekerja, berencana, bernegosiasi adalah solusi bagi komunitas atau solusi bagi masyarakat. Nah, itu tadi rangkuman yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, itu karena diri saya sendiri, dan bila mana ada lebihnya, itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stanley Sanders,